Mati ini, maut, ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan kajian kita tentang Ma'rifatun Nafs. Nafs kemarin artinya apa? Lembaga. Ada lembaga Allah, ya kan? Yang telah menetapkan nafsnya apa? Kataba apa? Allah telah membuat ketetapan pada nafsnya apa? Tuh. Nah, jangan lupa, jadi biar nyambung. Jangan mentang-mentang udah lewat. Kalau nggak bisa lanjut nanti. Ya kan? Terus juga ada nafs. Nafs apa? Nafs insan. Ya kan? Nafs insan ini sempurna kemarin kan? Sawa. Yang dijadikan Allah sebagai sarana sumpah. Itu makanya nafs itu sakral, kita bilang kemarin kan. Apa bukti kesempurnaannya? Kemarin di ayat 91:7-10. Jadi materi yang sudah lewat itu jangan sampai terputus dari ingatan. Gimana bukti kesempurnaannya? Dia mengilhamkan, fa'alhamaha. Nah, jadi kesempurnaannya apa? Ilham. Dia mampu menangkap ilham. Jadi dia nafs ini mampu menangkap ilham gitu. Ilham itu ada dua. Apa aja? Fujur dan takwa. Fujur itu refleks ya. Refleksitas. Bukan. Spontan. Konstansi. Spontan. Refleks. Fujur dan takwa. Jadi sebenarnya dengan kekuatan nafsnya saja manusia itu bisa membedakan mana yang fujur, mana yang takwa. Gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Dengan kekuatan nafsunya saja. Paham? Jangan lupa nih ya. Gitu loh. Inilah nafs insan ini yang terdiri dari dua substansi kemarin tuh kan. Ada jasad, ada ruh.
Paham? Jadi yang disebut dengan nafs itu, nafs insan itu berbeda dengan nafs Allah. Kalau nafs Allah kata apa? Rahmah gitu. Nah, dengan ketabar rahmahnya Allah, Allah menetapkan nafs insan terdiri dari dua substansi, jasad dan ruh. Jasad materi, ruh itu energi. Enggak. Paham? Nah, sekarang kita masuk kepada ketetapan Allah pada lembaga atau nafs insan, ya kan, dalam ilham takwanya. Paham? Nah, ini sebenarnya yang kemarin, ini saya orientitkan lagi biar nyambung dengan kajian kita yang sekarang. Paham ya? Fokus dia. Ketetapan Allah pada lembaga atau nafs insan dalam konteks ilham takwa. Ketetapan Allah pada lembaga atau nafs insan dalam konteks ilham takwa. Apa sih yang sudah Allah tetapkan pada nafs insan itu? Allah sudah membuat ketetapan apa pada nafs insan? Nah, ini kan harus kita cari tahu. Kalau pada dirinya, pada nafsnya Allah dia tetapkan rahmah. Itu kan. Itu kita lihat di surat berapa tuh? Al-Anbiya 34 sampai 35. Baca. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Coba. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang manusia pun sebelum engkau hidup abadi. Terus Afa imitta fahumul khalidun. Lalu apakah jika engkau wafat maka mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jangan gitu atau terjemahannya. Nafs kan udah kita terjemahkan. Setiap lembaga. Setiap nafs sudah aja gitu. Setiap nafs insan. Setiap nafs insan akan merasakan maut. Maut itu apa? Berpindah alam. Tidak ada keabadian pada lembaga nafs. Ingat. Jadi kata Allah, kami tidak menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau abadi. Jadi tidak ada manusia yang abadi. Gitu loh. Kullu nafs dha'iqatul maut. Jadi tidak ada keabadian pada lembaga manusia.
Terus Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian kan, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. ini Bashar. Ya, manusia. Manusia itu punya nafsu. Setiap nafs akan mengalami al-maut. Ya kan? Paham? Tidak ada keabadian di sini. Manusia itu berarti manusia itu bukan sosok, bukan makhluk yang abadi. Manusia bukan makhluk yang abadi. Apakah nanti setelah mati kita masih disebut manusia? Masih disebut nafs? Tidak. Ketika ruh dan jasad berpisah, berarti tidak bisa disebut lagi nafs. Kita katakan ini dunia. Ya. Al-akhirah. Ini fana. Di mana manusia mati, nafsu itu mati? Di sini kan? Di antara di spasi ini. Dunia ke akhirat ini ada spasi kan? Ini namanya disebut spasi. Manusia bisa mati di awal, bisa di tengah, ya kan? Bisa titik. Di spasi inilah manusia mati. Nah, di spasi ini ada Allah sebagai apa katanya? Nablukum. Wa nabluukum. Menguji kalian. Uji kalian. Ini dari kata bala ini. Nablukum dari kata bala ini. Bala. Bala itu ujian. Tantangan. Oh, tantangan. Challenge. Oh, bala. Karena ada kan balai zaman. Kayak balai zaman. Balai zaman itu apa artinya? Jadi berarti balai zaman cobaan. Ada tolak bala katanya. Doa tolak bala. Enggak mau. Mana boleh bisa ditolak bala? Ada Allah yang ngasih kok gitu. Ya kan? Gitu loh. Dengan yang syar juga dengan yang khair. Wa nabluukum bisyarri wal khair sana. Bisyarri. Bashar. Bashar. Beda. Bi itu enggak satu kata itu kan. Berarti kan ada kata apa itu? Syarri itu sesuatu yang negatif. Orang bilang keburukan sana kan.
juga dengan khair. Khair. Kebajikan. Jadi manusia dalam mengisi spasi hidupnya, atau spasi itu jarak ya, Pasti. dengan ada yang negatif, ada yang positif. Dalam kedua itu challenge semua. Iya, challenge semua itu. Bagaimana kita berhadapan dengan kenegatifan? Apakah kita harus jadi negatif? Manusia tidak bisa menghindar dari kenegatifan. Ya bisa juga menghindar kepositifan terus. Nggak bisa, karena ini memang dari Allah. Gitu loh. Ini tantangan. Ketika kita berhadapan dengan negatif, kita juga harus bisa melewatinya dengan baik. Gitu loh. Positif plus negatif jadinya apa? Energi kan? Hah? Positif, kutub positif dengan kutub negatif disatuin jadinya apa? Kekuatannya. Nggak usah takut makanya dengan yang negatif. Ya. Hadapi. Dengan berpihak sama yang positif aja. Gitu loh. Nah ini jadi sebagai fitnah itu Pak, naon Pak? Nah, Fitnah artinya. fitnah itulah ketika ada keberpihakan antara positif dan negatif. Jadi fitnah kan. Ya kan? Wah, si eta kieu. Oh, Iya. Jadi fitnah. contoh. Hmm? Contoh. Apa sih fitnahnya laki-laki? Jujur coba. Apa sih fitnah imannya laki-laki? Naon? Nah, nggak jujur. Kumaha maksudnya? Fitnahnya laki-laki. Fitnah imannya bagi seorang laki-laki apa fitnahnya? Bermain ke orang negatif. Ya, konkretnya lah. Mabok ke teman cewek gitu maksudnya. Nah, setinggi-tingginya iman seseorang. Ya, setinggi-tingginya iman seseorang laki-laki susah Benar. untuk mengatasi biologisnya. Ya. Sama. Fitnah nggak itu? Fitnah. Sering kejadian kan, laki-laki, seorang kiai mencabuli santrinya, ya kan? Fitnah kan? Coba kalau disikapi dengan khair, dengan baik, itu sebenarnya bisa jadi sebuah kewajaran. Nikahi saja. Itu loh. Kalau suka mah ya. Terus berarti sama jeung cerita ieu teh Muhammad jeung istrina Zaid. Nah, gitu. Cuman nikahi. Cuman orang dibuatnya jadi fitnah. jadi menganggap jelek. Dianggap jelek. itu salah.
gitu loh. Ya salah kalau tidak benar. Tidak menyikapi dengan menyikapi tantangan itu tidak jujur. Ini enggak? Jujur. Makanya saya pernah bilang, jujur itu lebih tinggi daripada iman. Itu buktinya dia beriman, tapi nggak jujur. Makanya salah itu harus jujur. Jadi ke sana Anda. Larinya kita ya ceritanya. Sudahlah. Ya itulah tantangan, ngerti nggak? Itulah tantangan. Challenge. Dalam spasi kita di antara dunia dan sebelum nanti pulang. Ini anggap di terminal nih kan. kepergian tempat Terminal nih kan. masih. Makanya siogennya ini spasinya isinya adalah al-khair, kebaikan. Kita isi spasi itu dengan kebaikan, 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 kebaikan. Kebaikan itu parameternya adalah kitab, Kita bakal bukan budaya. Makanya lagu saya itu kan, ku sadari iman ini di batas jasmani. Ya, itu maksudnya. Iman kita itu di batas jasmani. Kita lagi ngaji rohani kita kan. Ini rohani nih kan, mengerjakan. Aduh, tiba-tiba pengen modal. Hah? Ya, mengganggu nggak tuh? enggak benar. Lagi khusyuk sholat tiba-tiba cenah kan. Pernah nggak? Jujur, ini mah kita bicara kejujuran. Iya benar-benar. Itu loh. Makanya di batas jasmani itu jadi fitnah. Mensadarkan iman tapi perbatasan berlawanan dengan jasmani Hmm. kita gitu. Bener aja Iya. wes cobaan gitu kan. Nah, tantangan itu. Satu sisi pengen ngaji, tapi aduh tunduh, ngantuk. Ya, nah itu. Tapi kan misalnya melamunkan ulin ayat nyamper ngajak lumayan ke alun-alun ke barudak sok semangat terus jadi Semangat, sekar gitu kan. Nah, Itulah benar. nah, jadi konteksnya adalah nafs ya. Jadi apa ketetapan Allah pada nafs insan? Tidak ada keabadian pada lembaga manusia. Bagi yang beriman, justru ini merupakan katabah rahmah. Mati ini, maut, ini adalah rahmah.